Selamat malam Bapak dan teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang book chapter K+2 dengan tema Deret Tahingga yang diambil dari bab 9. Perkenalkan, nama saya Adriel Ruben Matthew. Nama saya Amar Falah Rianto. Dan nama saya Farus Ataya Naim. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian umum. Barisan merupakan suatu rentetan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Sementara itu, deret merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan. Namun, diperlukan hubungan pasti antara semua suku barisan agar kita dapat menentukan deret dari baris tersebut. Sejarah baris dan deret. Papirus Rin adalah salah satu manuskrip matematika tertua yang telah ditemukan, yang diperkirakan telah ada sejak 1650 sebelum Masehi, dan salah satu soal di dalamnya merupakan soal baris geometri sederhana. Deret tak hingga yang pertama kali ditulis digunakan oleh Archimedes sekitar 200 sebelum Masehi. Pada tahun 1200, Fibonacci menuliskan buku Liber Abaci, yang di dalamnya terdapat sebuah soal terkait populasi kelinci dalam setahun dengan pola perkembangbiakan tertentu. Pada soal ini terdapat pula baris Fibonacci yang terkenal, dan merupakan penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Deret Fibonacci. Deret Fibonacci setelah 0 dan 1 dirumuskan sebagai berikut. Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 dengan n lebih besar daripada 1. Nah, untuk menentukan suku ke n bilangan Fibonacci dapat menggunakan rumus Fn sama dengan 1 per akar 5 dikali 1 ditambah akar 5 per 2n dikurang 1 per akar 5 dikali 1 ditambah akar 5 per 2n. Nah, selanjutnya ada barisan tak hingga. Nah, di barisan tak hingga ini merupakan suatu bilangan real yang teratur. Dapat dilihat pada slide terdapat 4 contoh dari barisan tak hingga. Dengan fungsi yang daerah asalnya adalah himpunan bilangan positif dan range-nya adalah bilangan real. Barisan tak hingga dinotasikan sebagai limit dari suku tersebut mendekati tak hingga yang memiliki jumlah total mendekati nilai tertentu atau L. Suatu barisan yang tidak konvergen ke sembarang bilangan L yang terhingga dinyatakan menyebar atau divergen. Dapat dilihat juga pada slide, di situ ada visualisasi dari nilai-nilai tersebut, dari nilai-nilai contoh barisan tak hingga yang ada pada slide sebelumnya. Bisa dilihat ada contoh barisan AN, BN, CN, dan DN yang mendekati suatu nilai tertentu. Next. Pada materi barisan tak hingga ini, kita juga masih menggunakan konsep-konsep limit atau teorema-teorema limit yang sudah dipelajari pada materi kalkulus 1 pada semester sebelumnya. Bisa dilihat dan diperhatikan dengan baik-baik atau direview lagi lah materi limit-limitnya. Next. Oke, selanjutnya ada contoh soal dan penyelesaian. Di sini contoh soalnya berbunyi, apakah barisan ln E per E pangkat N adalah barisan konvergen, dan jika demikian, konvergen ke bilangan berapa? Lalu kita selesaikan, masukkan ke dalam bentuk limit, dengan limit X mendekati tak hingga, ln X per E pangkat X, lalu dilakukan dalil L'Hopital, yang penyembilang dan penyebutnya sama-sama dilakukan penurunan, sehingga menghasilkan 1/X per E pangkat X, lalu dimasukkan nilai X-nya menghasilkan 0. Jadi barisan ln E per E pangkat N merupakan barisan konvergen yang konvergensinya mendekati 0, yang konvergen ke 0. Selanjutnya ada materi dari deret tak hingga. Deret tak hingga ini memiliki bentuk umum, yaitu limit N mendekati tak hingga, suku Sn, dengan Sn-nya seperti yang dapat dilihat pada slide, yaitu 1 min 1 per 2 pangkat N. Nah, deret tak hingga ini mempunyai jumlah S termasuk deret konvergen. Dan jika tidak mempunyai jumlah, maka disebut deret divergen. Next. Nah, pada deret tak hingga ini ada juga yang disebut deret geometrik. Deret geometrik ini memiliki bentuk umum, yaitu AR pangkat K min 1.
Nah, dapat dilihat pada slide. Lalu, seperti yang mungkin sama-sama sudah dipelajari pada SMA, ini ada penurunan rumusnya dari rumus bentuk umum dari deret geometrik. Nah, lalu ditarik kesimpulan dari rumus tersebut, jika limit mendekati tak hingganya berjumlah 0, maka deret tersebut adalah deret geometrik yang sifatnya konvergen. Dan jika limit mendekati tak hingga dari deret tersebut tidak sama dengan 0, maka deret geometrik tersebut bersifat divergen atau menyebar. Lalu ada contoh soal. Nah, ada deret nih 4/3 ditambah 4/9 tambah 4/27 tambah 4/81 dan seterusnya sampai mendekati tak hingga. Nah, ditanya sama soalnya tentukanlah jumlah dari deret geometrik tersebut. Dengan rumus yang sudah diturunkan pada slide sebelumnya, dengan suku pertama 4/3 dan rasio dari deret tersebut adalah 1/3, lalu disubstitusi ke dalam rumus sehingga menghasilkan bahwa deret tersebut adalah deret konvergen yang mendekati nilai 2. Selanjutnya ada soal lagi, diminta perlihatkan bahwa penjumlahan dari suku pertama hingga suku tak hingga dari n pangkat 3 per 3n pangkat 3 plus 2n pangkat 2 adalah divergen. Dimasukkan ke dalam bentuk limit n mendekati tak hingga, lalu dilakukan sama-sama pembilang dan penyebutnya dibagi dengan n pangkat 3 atau n kubik menghasilkan 1/3, yang artinya bahwa deret ini adalah karena tidak sama dengan 0, bahwa deret ini adalah sifatnya divergen. Yap. Setelahnya kita akan membahas tentang deret positif uji integral. Deret positif atau positive series adalah pembahasan deret terbatas pada suku term positif dan tidak memiliki bilangan negatif. Terdapat dua teorema untuk menguji apakah deret yang kita miliki bersifat konvergen atau tidak beserta jumlahnya. Teorema A, uji jumlah terbatas. Suatu deret yang sukunya tak negatif konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas. Barisan Sn akan konvergen asalkan terdapat bilangan U sedemikian rupa sehingga Sn lebih kecil sama dengan U untuk semua bilangan n. Apabila tidak, Sn akan bertambah tanpa batas dan dalam hal ini Sn bersifat divergen. Ini adalah sebuah contoh soal. Buktikan bahwa penjumlahan suku pertama sampai suku tak hingga dari persamaan mutlak sin K per K plus 1 faktorial merupakan konvergen. Nah, perhatikan bahwa setiap suku merupakan positif, sehingga kita bisa menggunakan pertidaksamaan di mana berlaku sebagai berikut. Jika jumlah parsial dari deret kedua terbatas di atas, kita akan tahu bahwa jumlah yang kita tanyakan itu konvergen dengan uji jumlah terbatas. Jumlah parsial pada suku ke n adalah sebagai berikut. Batas atasnya merupakan deret geometrik dengan R sama dengan 1/2. Maka dari situ dinyatakan bahwa deret bersifat konvergen dengan S paling banyak adalah 1. Teorema B, uji integral. Misalkan F adalah fungsi kontinu, positif, dan tidak naik pada interval 1 dan mendekat tak hingga, dan andaikan bahwa AK sama dengan FK untuk semua bilangan positif K, maka deret tak terhingga adalah penjumlahan suku pertama sampai suku tak hingga persamaan AK bersifat konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar dari integral dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari fungsi fx bersifat konvergen. Berikut adalah contoh soal dan penyelesaiannya. Tentukan integral dari K sama dengan 1 sampai tak hingga 3 K pangkat 3 per 2 plus 3 pangkat 4 bersifat konvergen atau divergen. Fungsi 3K pangkat 3 per 2 ditambah 3 pangkat 4 memiliki sifat kontinu, positif, dan tidak naik pada interval sehingga
kita dapat mengecek konvergensi pada integral sebagai berikut. Integral dari 3x pangkat 3 per 2 plus x pangkat 4 sama dengan 3/4 ln mutlak 2 ditambah x pangkat 4 dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 1 yang bersifat divergen, sehingga hasil jumlahnya juga merupakan divergen. Uji deret P. Deret dengan P sebagai konstanta, penjumlahan suku pertama sampai suku tak hingga dari 1 per KP memiliki aturan bahwa apabila deret bersifat konvergen bila P itu lebih kecil daripada 1, dan deret bersifat divergen apabila P lebih besar atau sama dengan 1. Nah, pernyataan ini dibuktikan dengan uji integral untuk P lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya ada materi dari deret positif dan uji-uji lainnya. Pada materi ini ada 3 uji. Yang pertama adalah uji banding biasa. Nah, andaikan bahwa AN, suatu nilai AN berada pada interval 0 sampai Bn untuk N lebih kurang dari atau sama dengan N. Jika nilai Bn tersebut konvergen, maka demikian juga nilai AN-nya. Jika penjumlahan dari total sebuah nilai AN-nya divergen, maka demikian juga Bn-nya. Nah, langsung masuk ke contoh soal dan penyelesaian. Nah, pada soal ini ada pertanyaan bahwa apakah penjumlahan dari suku pertama sampai suku tak hingga dari persamaan N per 5N kuadrat min 4 termasuk deret konvergen atau divergen. Nah, dengan menggunakan uji banding biasa, didapatkan bahwa bentuk tersebut ujungnya tereduksi menjadi bentuk 1/5 dikali dengan 1/n. Nah, kita tahu bahwa deret tersebut divergen karena 1/n merupakan deret harmonik. Nah, deret harmonik itu merupakan deret divergen. Jadi, menurut uji banding biasa, menurut teorema uji banding biasa yang ada pada slide sebelumnya, deret tersebut merupakan deret divergen. Lanjut, selanjutnya ada uji banding limit. Nah, andaikan bahwa AN kurang dari sama dengan 0 dan BN kurang dari sama dengan 0, lalu dimasukkan dalam bentuk limit dengan limit N mendekati tak hingga AN per BN mendekati nilai L. Nah, jika L tersebut berada pada rentang 0 sampai tak hingga, maka semua penjumlahan dari suku AN dan penjumlahan dari semua suku BN bersama-sama konvergen atau divergen. Jika L sama dengan 0 dan penjumlahan dari semua suku BN konvergen, maka penjumlahan dari semua suku AN juga konvergen. Lalu ada contoh soal. Nah, contoh soal ini diminta menentukan konvergensi atau divergensi dari deret berikut. Deretnya adalah penjumlahan dari suku pertama hingga suku tak hingga dari persamaan 3n-2 per n pangkat 3 min 2n kuadrat plus 11. Lalu kita terapkan uji banding limit yang ada pada slide sebelumnya. Caranya mengetahui adalah dengan melihat suku-suku derajat tertinggi di pembilang dan penyebut. Kita masukkan dengan AN per BN, lalu ditemukan dilakukan uji banding limit sehingga menghasilkan 3n pangkat 3 min 2n kuadrat per 3n pangkat 3 min 6n kuadrat plus 33. Berdasarkan sifat-sifat limit yang sudah ada pada slide awal-awal, nah itu di 9.1 didapatkan bahwa jumlah tersebut limitnya mendekati nilai 1. Oke. Selanjutnya ada uji rasio. Misalkan penjumlahan dari semua suku AN sebuah deret yang sukunya positif, dan andaikan bahwa limit mendekati hingga dari AN plus 1 per BN adalah rho. Jika rho tersebut bernilai kurang dari 1, maka deret tersebut adalah konvergen. Jika rho tersebut lebih besar dari 1, atau jika limitnya mendekati tak hingga, maka atau jika limitnya tak hingga, maka deret tersebut divergen. Jika rho-nya sama dengan 1, maka pengujian ini tidak memberikan kepastian. Diterapkan pada soal dengan pertanyaan bahwa ujilah konvergensi atau divergensi dari penjumlahan suku pertama hingga suku tak hingga dari persamaan 2 pangkat n per n faktorial. Kita masuk ke
teorema sebelumnya itu uji rasio. Nah, dilakukan sifat-sifat limit juga hingga akhirnya menghasilkan 0. Nah, jika menghasilkan rho-nya sama dengan 0 seperti yang sudah ada pada teorema uji rasio sebelumnya, 0 berarti lebih kurang dari 1. Maka disimpulkan bahwa deret tersebut adalah deret konvergen. Selanjutnya kita akan membahas tentang deret berganti tanda, konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat. Deret berganti tanda atau alternating series, yakni deret berbentuk A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4 ditambah seterusnya dengan AN lebih besar daripada 0 untuk semua N. Nah, salah satu contoh berikut adalah deret harmonik berganti tanda. 1 dikurang setengah ditambah 1/3 dikurang 1/4 ditambah seterusnya. Perlu diketahui juga bahwa deret harmonik berganti tanda memiliki sifat konvergen, yang itu berbanding terbalik dengan sifat deret harmonik yang bersifat divergen. Teorema A, uji deret berganti tanda. Misalkan A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4, suatu deret berganti tanda dengan AN lebih besar daripada AN ditambah 1 lebih besar daripada 0, dengan limit N mendekati hingga AN sama dengan 0, maka merupakan deret konvergen. Lebih lanjut, galat yang dibuat dengan menggunakan jumlah N suku pertama Sn untuk mengaproksimasi jumlah deret S tidak lebih besar daripada AN ditambah 1. Contoh soal dan penyelesaiannya. Hitunglah bahwa deret 1 dikurang 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial dikurang 1/4 faktorial bersifat konvergen. Hitunglah S5 dan estimasikan galat yang dibuat dari penggunaan ini sebagai nilai jumlah keseluruhan deret tersebut dengan uji deret berganti tanda. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. S5 sama dengan 1 dikurang 1/2 ditambah 1/6 dikurang 1/24 ditambah 1/20 yang hasilnya 0,63. Nah, mutlak S dikurang S5 itu lebih kecil sama dengan A6, yaitu 1/6 faktorial yang hasilnya 0,0014. Lanjut, ada konvergensi mutlak. Deret dengan semua suku positif yang berpadanan, seperti di bawah ini. 1 ditambah 1/4 ditambah 1/9 ditambah 1/16 ditambah 1/25 ditambah 1/36 akan bersifat konvergen. Maka deret yang sama dengan beberapa suku negatif juga seharusnya bersifat konvergen. Teorema B, konvergensi mutlak. Apabila penjumlahan dari mutlak UN bersifat konvergen, maka penjumlahan UN konvergen, di mana penjumlahan UN itu lebih kecil daripada penjumlahan mutlak UN. Sigma kiri lebih kecil daripada sigma kanan, di mana semua suku diberi absolut. Dan sigma kanan konvergen karena bentuk geometric series. Sehingga dengan menggunakan ordinary comparison test bisa dinyatakan bahwa sigma kiri bersifat konvergen. Teorema berikut kita akan masuk ke teorema C atau uji rasio mutlak. Misalkan sigma UN itu lebih kecil daripada sigma absolut UN, di mana deret-deret yang suku-sukunya bukan 0. Dan diasumsikan bahwa limit N mendekati hingga mutlak UN ditambah 1 per mutlak UN sama dengan P, di mana P itu lebih kecil daripada 1, maka deret konvergen secara mutlak. Bila lebih besar daripada 1, maka deret bersifat divergen, dan apabila sama dengan 1, pengujian ini tidak memberi kepastian atau inkonklusif. Lanjut ke contoh soalnya. Tentukan apabila penjumlahan suku pertama mendekati hingga yang sama dengan 1, 2 pangkat N per N faktorial bersifat konvergen atau divergen. Penyelesaiannya dapat dilihat sebagaimana slide, dan hasil akhirnya menunjukkan bahwa sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa deret ini bersifat konvergen. Selanjutnya kita akan masuk ke konvergensi bersyarat. Dalam beberapa kondisi, teorema B
memiliki batasan dan tidak semua deret dapat menjadi konvergen mutlak apabila telah memenuhi teorema B. Pada teorema B juga tidak berlaku pembalikan, di mana apabila sigma UN bersifat konvergen, maka sigma mutlak UN belum tentu bersifat konvergen. Contohnya pada deret harmonik berganti tanda, 1 dikurang 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4 memiliki sifat konvergen, tetapi pembalikannya tidak memiliki konvergen dan bersifat divergen. Deret ini disebut dengan konvergen secara bersyarat karena sigma UN konvergen, tetapi sigma mutlak UN divergen. Deret harmonik berganti tanda adalah salah satu jenis deret di mana sifatnya adalah konvergensi bersyarat. Lalu kita masuk ke teorema D, yang merupakan teorema penyusunan ulang. Suku-suku suatu deret yang konvergen secara mutlak dapat disusun ulang tanpa mempengaruhi konvergensi maupun jumlah deret tersebut. Misalnya deret 1 ditambah 1/4 dikurang 1/9 ditambah 1/16 ditambah 1/25 dikurang 1/36 ditambah 1/49 ditambah 1/64 dikurang 1/81 bersifat konvergen secara mutlak. Maka penyusunan ulangnya 1 ditambah 1/4 ditambah 1/16 dikurang 1/9 ditambah 1/25 ditambah 1/49 ditambah 1/64 dikurang 1/36 juga bersifat konvergen dan memiliki jumlah yang sama persis seperti deret semula. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian deret pangkat. Deret pangkat ini pertama kita bakal membahas tentang himpunan konvergensi. Contoh nih ya, ada sebuah deret, yaitu penjumlahan dari suku pertama sampai suku mendekati hingga dari persamaan sin nx per n kuadrat. Nah, jika dimasukkan nilai n-nya ya sin x per 1, sin 2x per 4, dan seterusnya. Lalu, jika kita substitusikan suatu nilai untuk x, misalkan ambil aja x-nya 2,1. Nah, bakal muncul dua pertanyaan penting mengenai deret tersebut. Untuk nilai x berapakah deret tersebut konvergen? Dan pertanyaan kedua adalah, untuk fungsi apakah deret itu konvergen? Dan berapakah jumlahnya? Lalu masuk ke teorema selanjutnya, ada teorema A. Nah, himpunan konvergensi untuk deret pangkat selalu berupa salah satu interval dari ketiga jenis berikut. Yang pertama, titik tunggal X sama dengan 0, interval dari min R sampai R, atau bilangan real mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya, dan ketiga, keseluruhan bilangan real. Dalam poin 1, 2, dan 3, deret dikatakan memiliki jari-jari konvergensi masing-masing 0, R, dan tak hingga. Lalu di teorema B, deret pangkat konvergen secara mutlak pada bagian dalam interval konvergensinya. Dan selanjutnya ada deret pangkat dalam X min A. Memiliki bentuk seperti yang dapat disaksikan pada slide, hampir mirip dengan bentuk-bentuk sebelumnya, akan tetapi X pada deret pangkat dalam X min A ini disubstitusi dengan X min A. Semua yang telah dijelaskan tentang deret pangkat dalam X berlaku pula pada deret dalam X min A. Jadi teorema A, teorema B yang barusan sudah dijelaskan juga berlaku dalam deret pangkat X min A. Himpunan konvergensi selalu berupa salah satu dari jenis interval berikut. Titik tunggal dengan X sama dengan A, titik interval dari A min R sampai A plus R, dan seluruh garis bilangan real. Terdapat contoh soal yang kita diminta untuk mencari himpunan konvergensi untuk penjumlahan dari suku ke 0 hingga suku tak hingga dari persamaan X min 1 pangkat N per N plus 1 pangkat 2. Kita terapkan uji rasio mutlak bahwa didapatkan persamaannya atau hasilnya adalah mutlak X min 1. Next. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang operasi pada deret pangkat. Merupakan subbab 9.7. Jadi persamaan pada operasi deret pangkat ini merupakan lanjutan dari teori deret pangkat tadi ya. Jadi dia akan lebih bahas tentang operasinya. Jadi terdapat persamaan berikut di mana penjumlahan dari n sama dengan 0 mendekati tak hingga ax pangkat n sama dengan a per 1 pangkat x absen, di mana nilai x sama dengan kurang
kurang dari 1 maupun kurang dari min 1 dan kurang dari 1 itu menimbulkan pertanyaan bahwa apakah fungsi ini dapat diintegrasikan atau tidak. Oke, jadi yang pertama adalah teorema A pada operasi deret pangkat. Andaikan bahwa Sx adalah jumlah deret pangkat pada interval 1 sebagai berikut. Sx sama dengan penjumlahan dari 0 hingga mendekati hingga Ax pangkat N sama dengan A per 1 dikurang X aksen sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X tambah A3X, A2X pangkat 2, A3X pangkat 3 hingga seterusnya. Maka apabila X adalah bagian dalam terhadap I, L, akan membentuk sebuah pola di mana Sx sama dengan penjumlahan dari 0 hingga mendekati hingga dx an x pangkat n sama dengan penjumlahan dari 0 hingga mendekati hingga n an x pangkat n min 1. Maka akan menghasilkan A1 ditambah 2A2X tambah 3A3X pangkat 2 hingga seterusnya. Dan akan menimbulkan sebuah pola yang kedua, yaitu jumlah N sama dengan 0 mendekati hingga dari integral batas bawah 0 dan batas bawah X AN T pangkat N dt sama dengan penjumlahan dari 0 hingga mendekati hingga AN pangkat N AN per N plus 1 pangkat X N plus 1 akan membentuk sebuah pola di mana A0X tambah 1 per 2A pangkat A1X kuadrat tambah 1 per 3A A2X pangkat 3 dan seterusnya. Ini ada contoh soalnya. Ini ada contoh soalnya di mana terapkan teorema A untuk deret geometrik untuk memperoleh rumus-rumus untuk dua deret baru pada persamaan di bawah ini. 1 per 1 min X sama dengan 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 hingga seterusnya, di mana nilai X adalah kurang dari 1 dan kurang dari min 1 dan kurang dari 1. Penyelesaian adalah kita memangkatkan 1 per 1 min X pangkat 2 lalu 1 tambah 2X tambah 3X pangkat 2 tambah 4X pangkat 3 tambah seterusnya, di mana dengan range nilai yang sama, lalu kita mengintegralkan suku per sukunya. Integralnya dari batas bawah 0 dan batas X, 1 per 1 min T dt sama dengan batas integral 0 hingga X1 dt tambah integral 0 hingga X T dt pangkat 2 tambah integral 0 hingga X T kuadrat dt hingga seterusnya. Lalu kita lanjutkan ln 1 min X sama dengan X kuadrat per X pangkat 3, X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 min 3 tambah seterusnya dengan range X dengan range 1 kurang dari X kurang dari 1. Jadi yang ln 1 min X sama dengan X tambah X pangkat 2 per 2 tambah X pangkat 3 per 3 dan hingga seterusnya ini merupakan rumus yang telah diterapkan, yang telah digunakan penerapan dari teorema A tersebut. Yang kedua, teorema B, operasi deret pangkat. Misalkan Fx sama dengan jumlah ANX pangkat N dan Gx adalah jumlah dari BNX pangkat N dengan kedua deret konvergen paling tidak mutlak X kurang dari R. Jika operasi penambahan pengurangan perkalian dilakukan pada deret-deret ini, seakan-akan deret-deret ini adalah polinomial, maka deret-deret yang dihasilkan akan konvergen untuk mutlak X kurang dari R, dan masing-masing deret akan menyatakan Fx tambah Gx, kemudian Fx kurang Gx dan Fx kali Gx. Jika B0 kurang dari tidak sama dengan 0, maka hasilan berpadanan berlaku untuk bagian, tetapi dapat dijamin bahwa validasinya hanya untuk nilai mutlak X yang cukup. Oke, ini ada contoh soal lagi, di mana carilah deret pangkat hingga suku-suku memiliki pangkat sama dengan 4. Yang pertama adalah kita mendefinisikan dulu EU-nya sama dengan 1 tambah U tambah U pangkat 2 per 2 faktorial tambah U pangkat 3 faktorial tambah U pangkat 4 per 4 faktorial hingga seterusnya, di mana kemudian kita merubah jadi pangkat tan min 1X sama dengan 1 tambah tan pangkat min 1X tambah tan pangkat min 1X kuadrat per 2 faktorial tambah tan min 1X pangkat 3 faktorial tambah tan min 1X pangkat 4 faktorial hingga seterusnya. Lalu substitusikan deret untuk tan pangkat min 1X dan gabungkan kedua suku dan gabungkan suku-suku yang pangkatnya sama.
di mana E tan pangkat min 1 sama dengan 1 tambah X min X pangkat 3/3 seterusnya tambah X min X pangkat 3/3 tambah seterusnya kuadrat per 2 faktorial dan kemudian hingga seterusnya hingga menghasilkan 1 tambah X kuadrat per 2 min X pangkat 3/6 min 7X pangkat 4 per 24 tambah seterusnya. Jadi 264 itu adalah merupakan hasil dari faktorial-faktorial di penyebutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang subbab 9.8 yaitu Dirac-Taylor dan Maclaurin. Oke, jadi terdapat sebuah pertanyaan. Dalam sebuah fungsi f, apakah kita dapat menyatakan f sebagai suatu deret pangkat dalam x atau x dikurang a? Dan dapatkah kita mencari bilangan-bilangan C0, C1, C2, C3, dan seterusnya sehingga terbentuk persamaan di bawah untuk interval di sekitar A? Oke, jadi kita akan menjawabnya dengan menggunakan teorema-teorema yang ada di Dirac-Taylor-Maclaurin. Oke, yang pertama adalah teorema A atau teorema ketunggalan. Teorema ketunggalan itu merupakan sebuah fungsi yang tidak dapat dinyatakan dengan suatu deret pangkat X min A. Pernyataan deret pangkat suatu fungsi dalam X min A ini disebut dengan Dirac-Taylor. Teori ini dikemukakan oleh Brooke Taylor, seorang matematikwan dari Inggris. Terdapat juga teori yang dikemukakan oleh seorang matematikawan bernama Colin Maclaurin. Teori Maclaurin adalah jika A sama dengan 0, deret akan membentuk kesepadan dan akan dinamakan deret Maclaurin. Nah, jadi teorema A atau teorema A ketunggalan dimulai dari andai F menemukan persamaan Fx sama dengan C0 tambah C1 kali X min A tambah C2 kali X min A kuadrat tambah C3X min A pangkat 3 hingga seterusnya untuk semua X dalam suatu interval di sekitar A, maka persamaannya adalah Cn sama dengan F pangkat N kali A per N faktorial. Yang kedua atau teorema B adalah rumus Taylor dengan sisa. Misalkan fungsi yang turunan ke n+1, f pangkat n+1x ada untuk masing-masing x dalam interval terbuka L yang mengandung A. Untuk masing-masing x dan L dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Fx sama dengan f kali A tambah f pangkat f aksen A kali x min A tambah f aksen 2A per 2 faktorial kali x min A kuadrat hingga seterusnya, dan rumusnya akan membentuk fx sama dengan f pangkat n kali a per n faktorial tambah x min a pangkat n tambah rn kali x. Berdasarkan persamaan di atas dapat diperoleh persamaan rn kali x adalah sebagai berikut. Rn kali x sama dengan f kali n plus 1, f pangkat n plus 1 c per n plus 1 faktorial. X min a kali x min a pangkat n+1, di mana C merupakan sebuah titik di antara X dan A. Pembuktiannya, jadi pembuktian teorema B dengan kasus N sama dengan 4. Jadi dimasukkan R4X sama dengan Fx dikurang F kali A dikurang F aksen A kali X min A hingga F pangkat 4 kali A per 4 faktorial kali X min A pangkat 4. Kemudian definisikan X dan A sebagai konstanta. Setelah itu didefinisikan fungsi baru G pada L dan akan diperoleh persamaan seperti berikut. GT sama dengan Fx dikurang Ft dikurang F aksen T kali X min T dikurang F aksen 2 kali T kali X min T pangkat 2 per 2 faktorial hingga R pangkat 4X R4X kali X min T pangkat 5 per X min A pangkat 5. Lalu kita asumsikan Gx sama dengan 0, maka akan membentuk persamaan di bawah sehingga membentuk R pangkat R4X dikurang R4X sama dengan 0. Bisa diperhatikan sebentar. Oke, next adalah teorema C atau teorema ketiga atau teorema Taylor. Teorema Taylor membahas mengenai seperti apa galat atau error yang terjadi ketika kita mengaproksimasi fungsi dengan sejumlah hingga suku deret Taylor. Teorema inilah yang menjawab pertanyaan apakah fungsi f dapat dinyatakan dengan suatu deret pangkat x min a. Penjabaran dari teorema Taylor adalah sebagai berikut. Jadi kita misalkan dulu f adalah fungsi dengan turunan semua tingkat dalam interval a min r, a plus r dan akan membentuk sebuah persamaan di bawah. Kemudian fungsi f dinyatakan pada interval a min r, a plus r dan akan membentuk limit n mendekati t hingga rn kali x sama dengan 0, di mana rn kali x adalah rumus Taylor dengan sisa yang seperti sudah dibahas tadi, dan c merupakan satu titik
pada A min R, A plus R. Ini adalah contoh soal ketiga. Carilah deret Maclaurin untuk sin X dan buktikan bahwa deret tersebut menyatakan sin X untuk semua X. Lalu penyelesaiannya adalah kita mulai dari fx sin X sama dengan f0 sama dengan 0 hingga diturunkan 4 kali hingga membentuk f pangkat 4x f pangkat 4x sin X sama dengan f pangkat 40 sama dengan 0. Maka sin X sama dengan X min 3 X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial, dikurang X pangkat 5 per 5 faktorial, hingga seterusnya. Persamaan sin X di atas dinyatakan valid apabila lim n mendekati tak hingga Rn kali X berimbang sama dengan 0. Jadi kita asumsikan rumus lim n mendekati tak hingga Rnx hingga mendekati 0, maka validasinya akan betul. Lalu kita mencari perbandingan antara nilai Rnx dengan mutlak X pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dengan menyamakan antara nilai sin atau nilai cos sebagai berikut. Maka akan menghasilkan Rnx kurang dari sama dengan mutlak X n pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Yang ketiga, yang keempat adalah teorema D atau teorema deret binomial. Rumus binomial untuk bilangan bulat positif P yang umum dipakai dalam operasi matematika adalah sebagai berikut. 1 tambah X pangkat P sama dengan 1 tambah PK X hingga P per PP X pangkat P. Dan persamaan dari PK adalah PK sama dengan P kali P1 P-2 hingga P-K plus 1 per K faktorial. Maka nilai P dapat dinyatakan dengan bilangan real, asalkan nilai K adalah bilangan bulat positif. Dan jika bilangan bulat positif, maka akan terbentuk P faktorial per K faktorial kali P min K faktorial. Dan untuk bilangan P real dan mutlak X kurang dari 1, bentuk persamanya adalah sebagai berikut. 1 tambah X pangkat P, bla bla bla, hingga P3X plus 3, dan seterusnya. Oke, ini ada soal nyatakan rumus berikut sebagai suatu deret Maclaurin dan gunakan hasilnya untuk mengaproksimasi sampai 5 angka di belakang koma. 1 tambah X pangkat setengah kita jabarkan sebagai berikut dan akan membentuk 1 tambah 1 per 2X dikurang 1 per 8X kuadrat tambah 1 per 16X pangkat 3 dikurang 5 per 128X pangkat 4 dan seterusnya. Yang 28, 16, 128 didapatkan dari 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, dan hingga seterusnya. Dan karena nilai mutlak 0,1 kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa akar 1,1 sama dengan 1 tambah 0,1 pangkat setengah sama dengan 1 tambah 0,1 per 2 dikurang 0,01 per 8 hingga seterusnya 5 kali 0,01 per 128 dan akan menghasilkan 1,04881. Oke, contoh soal 5, hitunglah integral 0 hingga 0,4 akar 1 tambah X pangkat 4 dx hingga 5 angka di belakang koma. Penyelesaiannya sebagai berikut. Akar dari 1 tambah X pangkat 4 akan menjabarkan sebagai berikut. 1 tambah setengah X pangkat 4 dikurang per 8 X pangkat 8 tambah per 16 X pangkat 12 per 1 per 1/128 dikurang 1 per 128 X pangkat 16 hingga seterusnya. Lalu integral 0 hingga 0,4 akar kali akar 1 tambah X pangkat 4 dx akan membentuk mutlak X tambah X pangkat 3 min 10 dikurang X pangkat 9 per 72 tambah X pangkat 13 per 208 hingga seterusnya dengan batas bawah 0 dan batas atas 0,4 dan akan menghasilkan 0,40102. Oke, kita melanjut ke aproksimasi Taylor terhadap fungsi. Pemenggalan deret Taylor-Maclaurin. Proses ini merupakan proses memenggal setelah memiliki suku yang berhingga dan menuju ke polinomial yang nantinya dapat kita gunakan untuk mengaproksimasi fungsi. Hal ini terjadi akibat deret Taylor dan Maclaurin tidak dapat digunakan untuk mengaproksimasi fungsi seperti tan X, sin X, pangkat X, dan sejenisnya. Polinomial Taylor order n ini yang pertama. Order 1, sorry. Jadi akan menimbulkan rumus P1X sama dengan FA tambah F aksen A, X min A, hingga seterusnya. Oke, contoh soalnya, carilah P1X yang terletak di A sama dengan 1 untuk Fx sama dengan X dan gunakan hasilnya untuk mengaproksimasi len 0,9 dan len 1,5. Penyelesaiannya,
P1X sama dengan 0 tambah 1 kali X min 1 sama dengan X min 1. Ln X mendekati sama dengan X min 1. Kemudian dari ln 0,9 ini kita dikurangin 1, jadi hasilnya ln 0,1, ln min 0,1, dan dari ln 1,5 ini kita kurangi dengan 1, jadi hasilnya ln 0,5. Jadi hasil dari ln min 0,1 inilah minus 0,1054, dan hasil dari ln 0,5 inilah 0,4055. Dapat disimpulkan bahwa aproksimasi ln 0,9 lebih besar dari ln 1,5 karena aproksimasi 0,9 lebih dekat ke 1. Oke, polinomial Taylor order n. Penjumlahan hingga suku ke n dalam deret Taylor biasanya akan memberikan aproksimasi yang lebih presisi. Dengan demikian, polinomial kuadrat yang tersusun dari 3 suku pertama deret Taylor f akan menghasilkan aproksimasi yang lebih presisi dibanding aproksimasi P1X. Dan akan menimbulkan rumus Pnx sama dengan f kali a tambah f aksen a kali x min a tambah f aksen 2a per 2 faktorial x dikali x min a kuadrat tambah seterusnya, dan hingga mencapai rumus f pangkat n kali a per n faktorial kali x min a pangkat n. Oke, ini adalah contoh dari contoh dari teorema tadi. Carilah P2X yang berdasar pada nilai A sama dengan 1 untuk Fx dan ln X, dan gunakan hasilnya untuk mengaproksimasi 0,9 dan ln 1,5 seperti yang soal tadi. Yang pertama, Fx kita samakan dengan ln X, lalu kita turunkan f aksen X sama dengan 1 per X, dan f aksen 2X sama dengan min 1 per X kuadrat, sehingga F1 sama dengan 0, F aksen 1 sama dengan 1, dan F aksen 2 sama dengan F aksen 21 sama dengan min 1. Dan selanjutnya adalah P2X sama dengan 0 tambah 1 kali X min 1 dikurang 1 min 2 kali X min 1 kuadrat, di mana ln X lalu ln X kita kurang dengan 1 per 2 kali X min 2 1 per 2 kali X min 1 pangkat 2, dan hasil ln 0,9 kita kurang dengan 1, terus kita kurang lagi dengan 1,2 dikali 0,9 min 1 pangkat 2 sama dengan 0,1050. Dan untuk ln 1,5-nya kita kurangin ln 1,5 dengan 1 dikurang 1,2 kali 1 per 2 dikali 1,5 min 1 pangkat 2 sama dengan 0,3750. Dapat disimpulkan juga bahwa aproksimasi ln 0,9 lebih besar daripada ln 1,5 karena aproksimasi ln 0,9 nilainya lebih dekat ke 1. Oke, ini adalah polinomial Maclaurin. Polinomial Maclaurin adalah hasil penyederhanaan dari polinomial Taylor. Polinomial Maclaurin akan terbentuk ketika nilai A pada polinomial Taylor sama dengan 0. Polinomial Maclaurin berguna untuk memberikan aproksimasi khusus untuk nilai X sama dengan 0. Dan akan menimbulkan rumus Fx Fx sama dengan mendekati Pnx sama dengan F0 tambah F aksen 0x tambah F aksen 2 0 per 2 faktorial X kuadrat, dan seterusnya hingga rumus Fn F pangkat n 0 per n aksen n faktorial kali X pangkat n. Dan ini adalah soal untuk deret polinomial Maclaurin tadi. Carilah polinomial Maclaurin order n untuk e pangkat x dan cos x, kemudian aproksimasikan e pangkat 0,2 dan cos x menggunakan n sama dengan 4 atau hingga suku keempat. Ya, bisa dilihat kita menjabarkan rumus e pangkat x sama dengan 1 tambah x tambah 1 per 2 faktorial x pangkat 2 tambah 1 per 3 faktorial x pangkat 3 tambah 1 per 4 x pangkat 4 faktorial x pangkat 4 tambah hingga seterusnya hingga 1 per n faktorial kali x pangkat n. Cos x sama dengan 1 min 1 per 2 faktorial x pangkat 2 tambah 1 per 4 faktorial x pangkat 4 hingga 1 min 1 pangkat n per 2 1 per n faktorial x pangkat n. Lalu untuk e pangkat 0,2-nya, di mana 1 tambah 0,2 tambah 0,2 pangkat 2 per 2 tambah 0,2 pangkat 3 per 6 tambah 0,2 pangkat 4 per 24 sama dengan 1,2214. Di mana untuk nilai cosnya sama dengan 1 min 0,2 pangkat 2 per 2 tambah 1 tambah
tambah 0,2 pangkat 4 per 24 sama dengan 0,9801. Dan ini adalah terakhir galat perhitungan dan galat metode. Galat itu adalah sebuah error. Galat adalah bentuk kesalahan yang terdapat pada perhitungan polinomial, khususnya polinomial dari Taylor-Maclaurin. Galat metode terdapat pada bagian pengaproksimasian cos X dengan polinomial derajat 4 sebagai pengganti perhitungan jumlah X direct. Sedangkan untuk galat perhitungan merupakan galat angka desimal yang diakibatkan dari pembulatan. Jadi kalau untuk galat metode itu adalah yang 1 min 0,2 hingga 1 hingga seterusnya, dan habis itu kalau untuk galat perhitungan adalah yang 0,980067. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah bagian tengah adalah galat pertama atau galat metode, dan bagian dari 0,980667 ini adalah galat perhitungan. Oke. Contoh soalnya, aproksimasikan E pangkat 0,8 dengan galat lebih kecil dari 0,01. Kita masukkan rumus Rnx sama dengan F pangkat N plus 1 C per N tambah 1 faktorial dikali X min A N pangkat N plus 1 sama dengan E pangkat C per N plus 1 faktorial kali X N pangkat N plus 1. Kita masukkan 0,8-nya. Lalu dikarenakan 0 kurang dari 8 kurang dari C, maka nilai mutlak Rn 0,8 kurang dari 0,01. EC kurang E pangkat C kurang dari E pangkat 0,8 kurang dari 3, dan 0,8 pangkat N plus 1 kurang dari 1 N pangkat N plus 1. Lalu akan selanjutnya, tahap selanjutnya adalah mutlak dari Rn 0,8 kurang dari 3 kali 1 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial sama dengan 3 per N plus 1 faktorial. Kemudian dioperasikan dan akan menghasilkan nilai yang berkisar 2,2254948. Dan yang terakhir adalah penentuan batas nilai mutlak Rnx. Jadi kita menggunakan nilai batas menggunakan metode pertindaksamaan di atas untuk mencari nilai maksimum dari mutlak Rnx, ya. Mutlak dari A kurang A plus minus B kurang dari sama dengan mutlak A tambah B. Hal ini diperlukan karena nilai persis dari mutlak Rnx tidak pernah diperoleh, dan juga dikarenakan nilai C bukanlah nilai pasti dan merupakan nilai sebuah interval. Dan ini contoh soalnya. Jika C berada pada titik 2,4, tentukanlah batas nilai maksimum dari mutlak C kuadrat dikurang sin C per C. Penyelesaiannya, kita masukkan dulu, kita operasikan mutlak C dikurang sin C per C kurang dari sama dengan mutlak C kuadrat tambah mutlak sin C per mutlak C kurang dari 4 kuadrat tambah 1/2 menghasilkan 8,5. Kemudian hasil tersebut mutlak C min sin C pangkat C kurang dari sama dengan C tambah sin C per C kurang dari sama dengan 4 tambah setengah. Jadi hasilnya adalah hasil untuk batas maksimumnya adalah 4,5. Oke, sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami juga. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kita mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Oke, kita stop share.